Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Banyak yang mengira kalau desa yang hanya dihuni wanita merupakan legenda semata. Tapi ternyata keberadaan desa tersebut benar adanya. Mereka benar-benar bisa mandiri tanpa pria, bahkan sanggup melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Berikut ini ada beberapa desa yang hanya dihuni oleh wanita. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Desa Noiva do Cordeiro yang terletak di Brasil merupakan desa yang hanya dihuni oleh wanita. Kabarnya di desa ini tak ada satu laki-laki pun. Laksana surga, pemandangan di desa ini juga sangat eksotis. Semua wanita di sini berbagi tugas untuk membangun sebuah desa bersama, mulai dari bercocok tanam sampai mengerjakan hal lainnya. Uniknya, para wanita di desa ini juga sangat cantik dan banyak yang berusia muda. Mereka semua adalah wanita yang mandiri karena sudah terbiasa tanpa pria. Tapi meskipun melarang pria tinggal di desa tersebut, mereka memperbolehkan laki-laki datang hanya di waktu akhir pekan. Para wanita yang mempunyai suami juga hanya memperbolehkan suami mereka pulang akhir minggu saja, dan pada hari biasa harus kembali bekerja ke kota. Salah satu keunikan yang dimiliki Republik Ceko yaitu adanya negara kecil yang hanya berisi perempuan yang dinamakan The Other World Kingdom atau biasa disebut OWK. Selain negaranya yang sangat kecil, hanya memiliki beberapa rumah, pemerintah negara ini pun menganut sistem wanita yang memimpin pria. Di negara yang didirikan tahun 1996 ini, terdapat beberapa bangunan seperti Queen Palace sebagai bangunan utama tempat tinggal sang ratu. Bagi warga OWK, wanita dijunjung tinggi sebagai penguasa dan bangsawan, sedangkan kaum pria akan dijadikan budak di sana. Di negara tersebut juga terdapat banyak ruang penyiksaan karena negara ini mempunyai bentuk pemerintahan yang menganut monarki absolut, dan setiap penguasa atau pejabat di negara ini, semua wanita diwajibkan mempunyai satu orang budak laki-laki. Berbeda dengan desa pada umumnya, di Mesir terdapat desa khusus perempuan yang dinamakan Desa Al-Samaha. Larangan kaum pria memasuki desa ini telah diberlakukan sejak didirikannya desa tersebut oleh pemerintah Mesir pada tahun 1998. Menurut sejarahnya, Desa Al-Samaha sengaja dipersembahkan oleh pemerintah kepada kaum perempuan yang telah bercerai maupun janda, dan juga wanita lajang yang belum memiliki suami. Selain tempat tinggal, di desa ini juga terdapat lahan pertanian dan peternakan yang bisa dimanfaatkan warga untuk sumber pendapatan dengan syarat tidak boleh ada pria di keluarga tersebut. Selain itu, jika ada warga yang ingin menikah, maka ia harus meninggalkan desa, serta tanah dan rumah akan ditarik kembali. Banyaknya kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita di Kenya pada zaman dahulu mendorong para wanita membuat desa yang dinamakan Desa Umoja. Sejak tahun 1990, pemukiman ini dijaga ketat untuk wanita dan anak-anak. Setidaknya ada 247 wanita dan anak-anak yang tinggal di sana untuk mendapat perlindungan. Sejarahnya, dahulu desa ini didirikan oleh 15 orang wanita korban pemerkosaan tentara Inggris. Mereka membuat desa tersebut demi menghindari pelecehan terhadap perempuan. Meski terlarang bagi laki-laki, bukan berarti desa ini anti laki-laki. Desa Umoja memperbolehkan pengunjung dari lawan jenis, tetapi tidak diizinkan tinggal terlalu lama. Tak disangka, Indonesia ternyata memiliki desa yang hanya diisi oleh kaum hawa. Nama desa tersebut yaitu Desa Wadon yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bukan karena pria tidak diperbolehkan masuk ke desa ini, melainkan para prialah yang tidak mau mengunjungi desa tersebut. Hal ini dikarenakan ada mitos yang menyebutkan kalau ada pria yang menikah dengan penduduk desa Wadon dan tidak segera pergi, maka keluarganya akan terkena musibah yang bertubi-tubi. Masyarakat di sana percaya akan hal tersebut, sehingga setiap kali ada pria yang akan menikah, mereka pasti akan segera pergi dari desa tersebut. Kepergian warganya karena menikah membuat desa Wadon ini makin sedikit dihuni, dan itu membuatnya berada di ambang kepunahan. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa tempat tinggal orang super kaya.
Di saat orang kaya lain sering memarkirkan mobil di depan rumahnya, itu nggak ada apa-apanya sama perumahan Spruce Creek yang ada di Florida Utara ini. Jangankan mobil, nggak tanggung-tanggung dong. Kebanyakan dari penghuni perumahan ini memiliki pesawat terbang yang terparkir di garasi rumahnya. Jadi jangan heran ya, pas lewat jalan di perumahan ini bukannya motor atau mobil, tapi kalian bakal sering lihat banyak pesawat aircraft lalu lalang di jalanan. Bukan karena mereka hobi pamer ya, karena pada dasarnya penghuni dari perumahan ini merupakan pilot profesional yang punya aircraft pribadi. Wah, berarti nggak cocok nih Mimin ngambil rumah di sini. Wong yang dipunya juga motor bebek. Siapa yang nyangka nih, salah satu desa di Cina yakni desa Huaxi dulunya disebut desa yang paling miskin. Apalagi seluruh penduduknya hanya berprofesi sebagai petani biasa yang dulunya hidup memprihatinkan. Tapi seiring berjalannya waktu, justru desa ini disebut sebagai desa terkaya di dunia. Setiap keluarga yang tinggal di sini diketahui setidaknya memiliki satu rumah lengkap dengan mobil dan juga memiliki aset harta sekitar 1,9 miliar rupiah. Jangan langsung ngira jangan-jangan penduduk desa ini main dukun ya, karena bisa kayak gitu aja. Alasan sebenarnya adalah desa ini menjadi pusat industri tekstil yang hingga pada akhirnya mengubah nasib desa ini 180 derajat. Secara kasat mata mungkin kalian tidak bisa melihat adanya perbedaan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari atas, perbedaan itu bisa dengan jelas terpampang. Hal itulah yang terlihat di pemukiman warga Afrika Selatan. Diambil menggunakan kamera drone, bisa dilihat di sejumlah warga Afrika Selatan terlihat begitu kontrasnya ada kesenjangan hidup, di mana orang-orang kaya hidup dengan pemukiman rumah yang nyaman dan teratur. Namun di sisi sebelahnya justru hal sebaliknya terjadi, di mana pemukiman warga begitu semrawut dan padat. Kalau Mimin dengar kabarnya sih katanya orang miskin malah diusir dari perumahan orang kaya. Jadi ya nyempil-nyempil begitu. Gak hanya di bumi, belum lama ini ada teori yang menyebutkan bahwa planet Mars juga bisa dihuni oleh manusia. Tapi tentunya bukan sembarang manusia yang bisa tinggal di Mars, karena harus memiliki harta kekayaan yang fantastis. Dikutip dari Inverse.com, perusahaan transportasi luar angkasa yakni SpaceX berencana membangun sebuah kota di planet Mars. Bahkan perusahaan ini telah memperkirakan biaya pembangunan kota di Mars bisa mencapai 143.000 triliun rupiah. Dan kemungkinan satu orang yang memiliki rencana untuk pindah ke planet Mars seenggaknya harus menyiapkan uang sebesar 2 miliar rupiah. Mimin kayaknya nggak cocok juga sih. Ya walaupun punya duit, kayaknya di sana nggak ada tukang cilok deh. Karena semakin tingginya harga tanah, emang nggak sedikit orang yang memilih untuk tinggal di kontrakan, kos-kosan ataupun apartemen. Tapi uniknya, di Cina justru ada tempat tinggal yang dibangun di atas gedung. Bukan, ini bukan apartemen, tapi lebih tepatnya perumahan yang dibangun di atas gedung. Nggak percaya? Lihat aja nih. Jangankan rumah, nggak jarang loh juga ada yang bangun gunung di atas atap apartemen. Dan ada juga yang bikin sawah di rooftop. Jangan salah, nggak cuma di Cina aja yang terdapat rumah unik di rooftop.
Di Indonesia juga ada nih, tepatnya di atas Mall of Indonesia, Kelapa Gading, dan juga di Tamrin. Buat yang belum tahu, ternyata nggak hanya menjadi pusat perbelanjaan yang mewah. Di bagian atas atau rooftop mallnya juga didirikan sejumlah rumah mewah lengkap dengan jalan maupun tanaman. Mungkin ini kali ya yang disebut mampu beli rumah tapi nggak dapat tanah. Harganya jauh lebih murah atau gimana nih? Ngomongin rumah, Mimin jadi sedih deh. Nggak bisa beli rumah karena belum kekumpul duitnya. Apalagi kan tiap tahun harga rumah makin mahal ya. Tabungan malah jadi nipis. Nasib. Malah jadi curhat ya. Udah.